Adalah Sheryl, Kala Deandra, dan saya sendiri, Rania Kamila. Oke, kita langsung masuk ke bahasan yang pertama. Itu ada pengantar dan dasar dari algoritma. Nah, jadi pengertian dari algoritma Google ini adalah sistem atau aturan yang biasa digunakan oleh Google untuk menentukan urutan website yang bakal muncul di hasil pencarian utamanya. Nah, tujuannya itu supaya pengguna-pengguna Google itu bisa dapat jawaban paling relevan yang mereka pengen, terpercaya, dan berkualitas. Nah, tujuan Google membuat algoritma ini adalah untuk menyajikan hasil pencarian yang relevan dan sesuai dengan keinginan penggunanya, terus bisa nyaring konten-konten yang nggak digunakan atau nggak dibutuhkan atau spam, juga memastikan pengalaman pengguna ini tetap cepat, aman, dan percaya sesuai dengan keinginannya. Nah, dengan adanya algoritma ini tuh Google jadi bisa mengurutkan dari sekian banyaknya halaman web yang ada, jadi lebih efisien, jadi penggunanya itu bisa selalu mendapatkan informasi yang tepat dan cepat. Oke, selanjutnya ini ada cara kerja dasar dari algoritma Google. Yang pertama ada crawling. Nah, pada tahap crawling ini si Googlebot ini menelusuri tautan dari setiap halaman yang ada untuk menemukan konten baru maupun update pada halaman yang lama. Nah, yang kedua ini ada indexing. Nah, di tahap ini algoritma Google itu akan memahami topik-topik utama dari halaman, kata-kata kunci yang ada, struktur HTML-nya, kualitas konten yang ada, serta konteks hubungan antar kata menggunakan teknologi NLP. Nah, yang terakhir ini ada ranking atau urutan. Nah, di tahap ranking ini Google itu menentukan urutan halaman dalam hasil pencariannya atau SERP. Dan di sini tuh halaman Google itu nanti akan menilai relevansi dan kualitasnya berdasarkan ratusan faktor penentu-penentu yang ada. Contohnya itu kayak kesesuaian konten dengan kata kuncinya, terus kecepatan websitenya, mobile friendliness, pengalaman pengguna, ataupun kekuatan backlink yang dimiliki si halamannya. Nah, selanjutnya ini ada pengantar dan dasar algoritma dari Google. Jadi, di sini kita ngebahas kenapa si algoritma Google ini sering diperbarui. Nah, alasan itu karena ini tuh menyesuaikan perkembangan internet yang ada, terus juga nantinya si Google ini mencegah manipulasi peringkat-peringkat data, juga memahami bahasa alami supaya lebih baik dan bisa mengikuti perubahan si penggunanya. Nah, dampak perubahan dari algoritma terhadap SEO itu adalah si SEO ini bisa membuahkan konten yang berkualitas sehingga bisa naik peringkat website ya. Terus nanti kalau misalnya situs yang pakai teknik manipulatif ini bisa turun atau terkena penalti. Nah, oleh karena itu praktisi CEO ini harus terus menyesuaikan strategi dan rutin melakukan audit supaya performa website itu tetap stabil dan tidak menurun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, next masuk ke Google Panda Algorithm. Jadi pertama untuk latar belakangnya itu pertama kali mereka diluncurkan itu pada Februari 2011. Jadi ini tuh adalah upaya Google untuk menghapus praktik black hat SEO dan web spam di hasil pencariannya. Nah, jadi waktu itu tuh banyak banget keluhan dari pengguna tuh tentang makin banyak situs yang disebut sama content farm. Content farm itu tuh kayak situs yang bikin ribuan artikel asal-asalan. Jadi cuma ngejar traffic sama iklan. Nah, kondisi ini sebenarnya tuh mulai kelihatan sejak update Google Caffeine waktu itu 2009 yang ngebuat proses indexing jauh lebih cepat. Nah, dampaknya banyak konten berkualitas rendah jadi ikut terangkat di hasil pencarian. Nah, terus perusahaan-perusahaan besar itu tuh mulai muncul situs-situs konten farm yang besar gitu. Jadi mereka tuh bisa produksi kayak 7.000 artikel per hari, tapi kualitasnya tuh rendah dan tetap bisa muncul di peringkat atas. Nah, akhirnya karena semakin banyak kritik dari pengguna dan media yang bilang hasil pencarian Google ini udah rusak, Google pun ngeluncurin si Google Panda algorithm ini. Boleh di next? Oke, next itu di fokus utama dari si Google Panda algorithm ini. Nah, jadi itu Google Panda algorithm itu sebenarnya untuk meningkatin kualitas hasil pencarian di Google. Ini tuh dirancang untuk nurunin peringkat situs-situs yang kontennya dianggap berkualitas rendah, duplikat, ataupun bahkan spam gitu. Tujuannya itu supaya yang muncul di halaman pertama Google bukan yang ngejar ranking pakai trik SEO, tapi yang emang ngasih informasi yang relevan, bermanfaat, dan juga bisa dipercaya.
Jadi Panda itu berupaya untuk menghapus dominasi situs konten farm, mengutamain konten orisinal dan bermanfaat, meningkatkan pengalaman pengguna dalam mencari informasi, dan juga mendorong situs agar fokus pada kualitas bukan kuantitas. Boleh di next? Oke, sekarang ada jenis konten yang disasar pada Google Panda. Nah, jadi konten-konten yang terkena dampaknya itu antara lain konten yang enggak relevan, duplikat ataupun berkualitas rendah gitu ya. Jadi si Panda itu sebenarnya cara kerjanya mirip kayak penilaian kayak kita kalau nilai kualitas antar sesama manusia gitu, kayak dia ngelihat apakah halaman ini punya informasi yang benar-benar berguna, lengkap, dan ditulis dengan niat, terus tujuannya untuk membantu pengguna gitu, bukan cuma sekedar buat ranking. Nah, dari situ kelihatan banget kalau Panda ini tuh tujuannya bukan sekedar ngasih penalti ke websitenya yang jelek, tapi lebih ke mendorong para pembuat konten untuk fokus ke kualitasnya gitu. Di sini konten-konten yang terkenal misalkan kayak konten yang hasil copy paste, artikel tin konten yang isinya minim, terus konten-konten yang nggak relevan sama topik utamanya, dan juga halaman dengan spam keyword atau yang terlalu banyak iklan. Boleh di next? Oke, di sini ada cara Google Panda itu bisa nilai kualitas kontennya. Yang pertama dengan relevance and deep. Ini tuh di mana Google tuh bisa lihat seberapa relevan dan seberapa dalam sebuah konten bahas topiknya. Jadi semakin lengkap dan informatif, makin bagus nilainya. Terus originality. Jadi Panda itu selalu lebih suka konten yang orisinal daripada yang hasil cuman copy paste gitu. Terus user engagement. Ini tuh seberapa lama orang betah di situs itu. Kalau banyak yang langsung keluar setelah buka, itu tandanya kontennya tuh kurang menarik. Terus authority and trustworthiness. Jadi Google pengen ngasih kepercayaan lebih ke sumber yang terpercaya dan ditulis oleh orang yang punya kompetensi di bidangnya. Terus add to content ratio. Di sini kalau halamannya kebanyakan iklan, sampai nutupin isinya itu tuh bisa nurunin kualitas. Dan yang terakhir user generate content. Ini nih misalnya kalau di forum atau kolom komentar gitu ya, kalau misalkan banyak spam atau komentar yang nggak bermutu gitu, itu tuh bisa nurunin peringkat juga. Oke, boleh di next. Oke, next strategi menghindari dari penalti dan juga pemulihan situsnya. Yang pertama, stop content farming. Nah, di sini tuh kalau selama ini ya banyak artikel hasil content farming alias cuma nulis buat kuantitas bukan kualitas, maka ya itu harus diberhentiin. Terus perbaikin kualitas konten. Jadi kita harus tetap perbarui dan juga tingkatin konten biar informatif, relevan, menarik, dan juga punya otoritasnya. Terus jaga optimasi iklan secara seimbang. Jadi jangan sampai halaman itu didominasi sama iklan atau link-link afiliasi yang bikin pembaca tuh jadi nggak nyaman. Terus atasi konten-konten yang duplikat. Nah, ya kita harus ngapus, revisi atau atau gunakan kontak non index untuk konten yang bermasalah atau duplikat. Terus kontrol kualitas UGC juga, jadi harus tetap orisinil, bebas kesalahan, dan juga memberi nilai lebih untuk pembacanya gitu. Peningkatan UX dan performa situs, jadi optimalkan kecepatan tampilan dan navigasi sambil konsisten memproduksi konten berkualitas tersebut. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke pembahasan mengenai Google Penguin algorithm. Jadi dari latar belakangnya, dalam menyaring konten berkualitas, algoritma Google ini memberlakukan lebih dari 200 sinyal yang dapat membantu user untuk menemukan apa yang ingin mereka cari. Dan salah satu dari sinyal tersebut adalah Google yang secara resmi itu digunakan sejak tahun 2012. Jadi Google Penguin ini tuh fungsinya sebagai penyaring kualitas website di hasil pencarian dengan cara mendevaluasi elemen-elemen SEO yang dianggap spam atau tidak natural. Boleh di next.
Selanjutnya adalah masalah yang diselesaikan oleh Google Penguin algorithm. Yang pertama itu ada spam backlink. Jadi Google Penguin ini tuh menyelesaikan masalah maraknya spam backlink yang berasal dari situs berkualitas rendah seperti blog otomatis, forum spam, directory spam, hingga komentar otomatis yang disebarkan menggunakan bot. Yang kedua itu ada manipulasi link. Ini adalah salah satu masalah terbesar yang ditangani oleh Google Penguin. Seperti contohnya ada praktik manipulasi link, seperti membeli backlink, barter link secara massal, atau menggunakan jaringan PBN, yaitu Private Block Network. Yang ketiga itu ada anchor text manipulation. Jadi sebelum Google Penguin hadir itu, banyak website yang memaksa naik peringkat dengan mengisi ribuan backlink memakai anchor text yang sama persis. Terutama anchor text yang asalnya itu dari kata kunci komersial. Boleh di next lagi? Oke, di sini kita masuk ke praktik Black Hat SEO. Jadi berdasarkan penelitian di bidang search engine, Google Penguin itu tuh menyasar pola-pola, ada 4 pola. Yang pertama itu ada link farming. Ini adalah praktik yang melibatkan pembuatan ribuan link dari situs-situs dalam satu jaringan yang sebenarnya tidak memiliki konten yang relevan atau nilai informasi. Jadi link-link tersebut itu tuh dibuat hanya untuk meningkatkan jumlah backlink secara cepat. Yang kedua ada paid backlinks. Ini adalah aktivitas membeli backlink yang tujuannya untuk meningkatkan page rank dan otoritas domain secara instan. Yang ketiga ada mass automated comments berisi link. Jadi ini seperti spam komentar dalam jumlah besar yang biasanya dilakukan melalui bot. Umumnya itu ini berisi tautan menuju situs tertentu. Yang keempat ada artikel spinning dengan sisipan backlink identik. Teknik ini menghasilkan banyak artikel dengan konten berulang atau parafrase otomatis yang di dalamnya itu menyisipkan backlink yang sama pada berbagai platformnya. Boleh di next slide lagi. Selanjutnya ada cara kerja Google Penguin dalam menilai backlink. Jadi Google Penguin ini bekerja dengan menilai pola backlink menggunakan pendekatan analisis kualitas, relevansi, dan naturalitas. Jadi algoritma ini memeriksa apakah backlink itu berasal dari situs yang relevan dan juga memiliki kredibilitas. Yang terakhir ada strategi agar SEO ini aman. Jadi agar terhindar dari penalti penguin, strategi SEO ini tuh harus bergeser ke arah pembangunan link yang natural dan juga berbasis kualitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Google Hummingbird. Jadi Google Hummingbird itu adalah algoritma inti dari Google yang dirilis pada tahun 2013. Hummingbird itu merupakan pembaruan besar yang dilakukan oleh Google untuk mengubah cara Google memahami bahasa dalam pencarian, bukan sekedar memperbaiki bagian tertentu saja. Jadi Google Hummingbird itu algoritma yang membuat Google lebih mengerti makna di balik kata-kata atau semantic search, jadi bukan cuma mencocokkan keyword per kata. Dibuat untuk memahami pencarian secara lebih natural. Jadi algoritma Google Hummingbird ini memungkinkan Google untuk membaca frasa panjang seolah percakapan manusia. Kemudian nama dari Google Hummingbird itu melambangkan kecepatan dan ketepatan, menunjukkan tujuan Google menghadirkan hasil pencarian yang lebih cepat dan sangat relevan. Selanjutnya konsep utama dari Hummingbird dan perbedaan dari algoritma Google sebelumnya. Yang pertama itu adalah semantic search yang berfokus pada makna bukan sekedar keyword. Semantic search itu memungkinkan Google memahami hubungan antar kata dan konteks dalam kalimat. Misalnya, ketika seseorang mencari cara memperbaiki laptop yang tidak mau menyala,
Google tidak hanya fokus pada kata-kata laptop atau kata-kata memperbaiki, tapi memahami keseluruhan maksud bahwa pengguna ingin solusi perbaikan, bukan sekadar definisi laptop atau tempat servis laptop. Yang kedua ada user intent, mengidentifikasi maksud sebenarnya dari pencarian. Dengan Hummingbird, Google berusaha mengetahui apa yang ingin dicapai pengguna melalui pencarian tersebut. Intent bisa berupa mencari informasi, mencari lokasi tertentu, hingga ingin melakukan transaksi. Dengan pemahaman intent, hasil pencarian jadi lebih sesuai dan terasa lebih personal. Kemudian yang ketiga ada perbedaan dari Panda dan Penguin yang fokus pada kualitas konten dan backlink. Jadi pada Panda dan Penguin itu lebih menilai kualitas halaman web seperti apakah kontennya bagus atau apakah backlinknya natural. Tapi kalau Hummingbird itu justru mengubah cara Google membaca query yang diketik pengguna. Jadi daripada memperbaiki kualitas halaman website, Hummingbird memperbaiki pemahaman Google terhadap bahasa manusia, terutama saat berhadapan dengan frasa yang panjang dan rumit. Selanjutnya ada dampak pada strategi keyword dan tips optimasi konten. Yang pertama, ada keyword itu bukan lagi pusat utamanya. Jadi strategi lama pada Google itu kan seperti keyword stuffing itu tidak lagi berfungsi. Google kini lebih memilih konten yang benar-benar menjawab maksud pengguna, bahkan jika kata-kata yang digunakan tidak sama persis dengan keyword. Konten harus mencakup topik secara menyeluruh dan menjawab berbagai aspek pertanyaan yang mungkin muncul. Kemudian ada pentingnya long tail keyword. Hummingbird itu memahami frasa panjang dengan lebih baik, karena itu konten yang menargetkan long tail keyword atau pertanyaan spesifik akan lebih mudah muncul di halaman pertama. Pengguna kini lebih banyak mengetik seperti berbicara, sehingga konten berbasis Q&A, frequently asked question, dan pembahasan mendalam menjadi sangat efektif. Dan yang ketiga ada optimasi konten. Untuk memaksimalkan hasil pencarian, konten harus disusun dengan bahasa yang natural dan mudah dipahami. Variasi kata dan frasa terkait boleh digunakan, tetapi harus mengalir secara alami. Struktur yang jelas mulai dari pengantar konteks, penjelasan inti, hingga contoh membantu Google mengenai isi dan tujuan halaman. Internal linking yang kuat juga membantu Google memahami hubungan antar topik dalam satu website, sehingga meningkatkan relevansi konten secara keseluruhan. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan tentang Exact Match Domain atau EMD. EMD adalah domain yang persis mencocokkan kata kunci target. Yang misalnya kalau kata kuncinya sepatu olahraga murah, maka domain EMD-nya bisa berupa sepatuolahragamurah.com. Tujuan awal penggunaannya untuk memberi sinyal relevansi kata kunci pada mesin pencari sehingga halaman lebih mudah untuk muncul di query tersebut. Boleh di next. Boleh di next. EMD sempat sangat populer karena pada masa awal SEO, Google memberi bobot besar pada kecocokan kata kunci di domain. Artinya, website bisa naik ranking dengan hanya memakai domain yang persis match dengan kata kunci, bahkan tanpa konten yang terlalu bagus. Tapi dari situ muncul banyak penyalahgunaan, seperti banyaknya domain EMD yang dibuat untuk thin konten, halaman Drway atau situs berisi iklan atau affiliate dengan kualitas rendah, dan praktik ini memunculkan spam di hasil pencarian dan pengalaman pengguna buruk. Akhirnya hasil pencarian dipenuhi situs yang kualitas rendah tapi rankingnya tinggi hanya karena nama domainnya cocok dengan keyword. Next. Nah, untuk mengatasi penyalahgunaan tersebut, Google merilis Exact Match Domain Update pada tanggal 27 September 2012 untuk menurunkan peringkat EMD berkualitas rendah dan
meminimalkan keuntungan manipulatif dari nama domain yang cuma meniru kata kunci. Dalam update ini, Google tidak melarang IMD, tetapi mereka menambah filter. Jadi, jika sebuah IMD tidak punya kualitas konten yang memadai, reputasi backlink buruk atau UX-nya rendah, maka rankingnya langsung turun. Sejak saat itu, IMD bukan lagi jalan pintas untuk SEO. Next. Selanjutnya ke pengaruh IMD terhadap ranking saat ini. Nah, setelah update tersebut, IMD tidak lagi menjadi faktor ranking yang kuat. Nama domain yang persis sama dengan kata kunci tidak cukup untuk membuat website berada di halaman pertama. Nama domain yang persis sama dengan kata kunci kemungkinan kecil memberi lonjakan peringkat tanpa dukungan faktor lain seperti konten berkualitas, backlink, user signals. Pengaruh yang kedua juga masih ada manfaat tidak langsung seperti branding dan click-through rate atau CTR. Domain yang jelas relevan bisa meningkatkan kepercayaan klik di SRP yang lebih baik, bisa berdampak positif. Juga kemudahan optimasi off-page, juga tanpa authority dan konten. IMD bisa rentan terhadap penalti atau filtering. Next. Kesimpulannya, IMD dulu adalah shortcut SEO. Setelah update 2012, Google memprioritaskan kualitas konten, relevansi sebenarnya, dan sinyal otoritas. IMD tidak lagi menjamin peringkat, kecuali bila didukung konten yang bagus, backlink berkualitas, dan pengalaman pengguna yang kuat. Tren algoritma modern yang sekarang itu lebih bergerak ke arah entity dan brand first, quality first signals, dan indirect benefit yang tetap ada. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan disampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin boleh dari Aca. Oke, sebelumnya terima kasih buat kelompok 6 atas presentasinya. Mau tanya, tadi kan tuh Panda tuh ada parameternya ya. Nah, itu tuh pernah ada nggak sih skenario kalau misalnya terjadi resiko situs yang awalnya tuh udah berkualitas, tapi justru malah ranknya turun karena ada parameter Panda tuh yang salah sasaran gitu. Kirim pertanyaan, kirim nggak, Cak? Cukup jelas gak pertanyaannya? Kirim. Jelas ya, mungkin boleh diketik juga di kolom chat supaya lebih jelas. Terima kasih, Oke. Cak. Selanjutnya Oke, pada terima boleh. kasih. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Eh, Tadi kan ini kan kita kan fokusnya dari kelompok kalian kan ngebahas tentang algoritma Google ya. Nah, yang tadi dipaparkan kan tentang Penguin, terus yang lain-lain tuh kan udah sistem yang udah lumayan lama banget ya di Google, misalnya kayak 2012-an tuh udah mulai diterbitkan. Nah, yang sekarang banget baru kan yang kita tahu tuh kalau misalnya Google tuh bisa ngedeteksi, bisa mencari lagu pakai nada ya, kayak kita cuma ngomong pakai gitu doang tuh Google tuh kan tahu ya. Nah,
Itu kira-kira ada nggak sih algoritma dan gimana sih caranya Google untuk bisa tahu algoritma yang sekarang lagi dipakai sama Google dengan mendeteksi nada suara untuk mendapatkan lagu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Eh, Makasih, makasih aja. Mungkin boleh di boleh dibantu ditulis di kolom chat juga ya. Makasih, ditunggu ya jawabannya. Yes. Izin bertanya, Ya, silakan Arum. Kalau bermasalah, boleh lewat komen aja, Rum.
Oke, izin jawab pertanyaan dari Aca. Tadi kan Aca nanya, apakah ada skenario yang terjadi ketika situs yang sebenarnya itu berkualitas justru ikut turun ranking karena parameter Panda ini dia salah sasaran gitu. Nah, sebenarnya ini biasanya tuh terjadi bukan karena kontennya tuh buruk gitu. Kalau di Google Panda ini karena ada bagian lain dari situs yang nurunin nilai keseluruhannya, misalkan kayak banyak halamannya atau duplikatnya yang gak diperhatiin, terus komentarnya dari UGC-nya juga bisa jadi itu misalkan banyak spamnya atau kayak masalah-masalah URL-nya gitu yang bikin halaman kayak kelihatan jadi duplikat. Terus kadang juga konten-konten asli nih yang di copy situs lain tuh bisa ke ke indeks lebih dulu gitu. Jadi Google tuh ngira versi kita tuh kurang original. Jadi pokoknya intinya situs yang berkualitas ini bisa aja kena dampaknya kalau ada elemen-elemen kecil itu yang dianggap ngeganggu kualitas secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan selama masalah teknis duplikasi dan juga halamannya itu bisa diberesin, rankingnya tuh biasanya sih bisa pulih bertahap begitu si Google ini ngevaluasi ulang situsnya. Kayak gitu. Aca, apakah terjawab? Oke, mungkin bisa dilanjut dari pertanyaannya ya, buat jawaban dari lain. Selanjutnya aku izin jawab pertanyaan Teja yang tentang gimana cara kerja algoritma Google sampai dia bisa ngedeteksi lagu gitu. Jadi fitur Google untuk mencari lagu dengan nada atau istilahnya humming, HUMMING, bekerja dengan cara mengubah suara kita jadi pola melodi atau yang disebut melody fingerprint. Jadi di sini aplikasi bakal ngebaca frekuensi suara, terus menangkap pola naik turun nada, dan menyederhanakannya jadi rangkaian angka gitu. Terus setelah itu Google nggak nilai suara kita yang bagus atau enggak, karena nadanya kan sering meleset, ritmenya berubah, temponya beda, atau ada noise di sekitar. Tetapi Google ngambil pola naik turunnya aja. Setelah itu sistem AI akan membersihkan noise, mengabaikan nada yang meleset, dan merangkum inti melodinya. Nah, melodi fingerprint ini kemudian dicocokkan dengan jutaan fingerprint lagu yang udah ada di database Google menggunakan vektor similarity. Contohnya kayak 90% cocok, hasilnya bakal muncul paling atas. Kalau 70% cocok, kemungkinan besar versi lain atau melodinya mirip. Terus lagu yang tingkat kemiripan tertinggi akan muncul sebagai hasil pencarian paling atas. Nah, algoritma ini dilatih dengan berbagai jenis audio, mulai dari versi asli, instrumental, hingga humming manusia. Jadi Google tetap bisa mengenali lagu meskipun kita nyanyinya nggak sempurna. Apakah sudah cukup terjawab? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Arum. Yang pertanyaannya itu intinya apakah branding itu masih penting? Apakah pemilihan domain masih penting atau bisa diabaikan sepanjang konten dan UX bagus? Jadi kalau menurut saya meskipun sekarang perusahaan itu sudah jauh lebih matang dalam hal branding, tapi pemilihan domain itu tetap penting. Domain itu adalah hal pertama yang dilihat orang-orang ketika masuk ke dalam website. Jadi secara otomatis membentuk kesan awal tentang profesionalitas dan kredibilitas kita.
Selain itu, domain yang singkat, jelas, dan sesuai dengan brand bakal memudahkan orang untuk mengingat atau kembali lagi ke situs kita tanpa harus mencari-cari. Memang algoritma mesin itu penting, tapi sekarang memang lebih fokus pada kualitas konten dan pemahaman user intent. Tapi domain tetap berperan sebagai sinyal relevansi dan konsistensi dari brand itu. Jadi kalau domainnya terlalu rumit, terus tidak relevan atau terlihat meragukan, juga orang bisa kehilangan kepercayaan. Bahkan sebelum mereka sempat membuka website dan merasakan UX yang sebenarnya sudah bagus. Jadi intinya konten dan UX memang jadi faktor utama, tapi domain tetap nggak boleh diabaikan karena dia membantu memperkuat kepercayaan, kejelasan, dan identitas brand secara keseluruhan. Apakah sudah terjawab, Pak Arum? Passing. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita kembalikan ke PJ. Sudah. Oke, boleh, Dan. Assalamualaikum. Selamat sore. Salam. Search engine mah. Yang pertama, kata-kata yaitu saya sendiri saya kalau ada notis tapi kita akan langsung masuk dalam topik pertama di mana kelompok kami akan membahas mengenai bagian dari search engine optimization. Selanjutnya bahasa mengenai klik, cost per mile, dan keyword iklan di optimasi. Jadi kita akan langsung masuk kita mengenai research market atau bisnis adalah tahun dimana kita sebagai CM atau pengguna kita memanfaatkan search engine atau mesin search seperti Google untuk menampilkan iklan pada hasil pencarian kita pengguna memasukkan kata. Jadi kita menggunakan software atau sebelum bayar untuk menampilkan iklan web kita gitu. Jika misalnya ada orang yang sesuatu itu biar suruh mencari sesuatu di Google itu bisa paling atas itu hasilnya tuh ada hasil yang direkomendasikan atau yang disponsor.
itu adalah satu CM. Nah, posisi iklan kita yang kita berikan skor yang itu sekali kita menggunakan promosi. Bisa kita iklan page atau stop kemudian berdampak asli. Oke, kita masuk ke PPC atau pay per click, di mana untuk model biayanya ini dia itu sebentar, tes. Nah, oke. Nah, untuk pay per click ini di mana dia untuk model biayanya itu dia bayarnya itu saat terjadi klik, sesuai namanya di mana pay per click gitu ya. Terus untuk di sini lelang terjadi setiap kali ada query penelusuran kayak gitu ya. Terus untuk metrik utamanya tentunya ada CTR, CPC, konversi, CPA, sama ROAS kayak gitu ya. Terus dari kualitas atau iklan landing page yang baik dapat menurunkan CPC efektif karena dampaknya nanti pada si ad rank-nya itu. Boleh di next. Oke, kita lanjut ke CPM yang tadi udah dibahas, yaitu ada cost per mile, di mana di sini model biayanya itu berbasis impresi, di mana biayanya itu per 1000 tayangan. Nah, ini tuh ya cocok untuk tujuan awareness atau jangkauan yang sering digunakan pada display atau video. Jadi untuk yang kalian yang ngejar-ngejar awareness, untuk yang pengen lebih ngenalin biar orang lebih tahu kalian dulu, kalian bisa fokus di CPM ini kayak gitu. Nah, untuk rumus CPM itu dia ada dari biaya dibagi impresi dikali 1000, karena tadi untuk biayanya itu kan per 1000 tayangan kayak gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ROI, ROAS pada SEM ya, atau Search Engine Marketing. Ya, ini sudah bisa kita lihat. Sini saya akan breakdown ya dua metrik utama yang sering jadi bahan evaluasi untuk performa campaign search engine marketing ya. Yaitu ada ROI dan ROAS. Nah, dua-duanya ini kelihatannya mirip ya sebenarnya, guys. Tapi sebenarnya fungsinya beda. Nah, poin pertama itu ROI, return atau return of investment. Nah, di return of investment ini tuh buat ngukur profitabilitas dari campaign kita secara keseluruhan. Jadi bukan cuma iklan yang kita targetin, tapi keseluruhan cost yang terlibat dalam campaign tersebut. Nah, lebih simpel lagi nih, pendapatan, ini cost, dikurang biaya, lalu dibagi biaya. Outputnya dalam bentuk persentase. Jadi gampang untuk dibandingin across campaign kita. Eh, Selanjutnya di poin 2 itu ROAS ya. Itu out at service itu kita performkan kita itu sendiri. Jadi yang dihitung cuman revenue dari iklan kita dibagi dengan biaya iklan. Cocok buat apakah kita tuh spendingnya too much ya sih, atau kayak spend kita tuh ngasih impact langsung terhadap campaign kita atau enggak. Nah, terakhir itu insight ya. Dua metrik ini ideal dipakai barengan sama CPA dan CPL agar kita punya view lengkap apakah traffic-nya itu efisien, conversion-nya sehat, dan revenue-nya itu uh, make sense gitu. Jadi nggak terlalu boncos di cost dalam marketingnya. Intinya ROI itu untuk gambaran besar dan ROAS itu untuk evaluasi performa iklan yang lebih spesifik. Next. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada metrik dari inti SEM ya. Nah, kita bakal masuk nih untuk kita pahami sebagai foundation ya. Sebelum masuk ke strategi lebih lanjutnya ya. Nah, yang pertama itu traffic and engagement. Level atas ini kita cek impression rate, CTR dan CPC rata-rata. Ini basicnya untuk tahu apakah iklan kita itu relevan atau cuman kita
kompetitif di lelang iklan itu gitu. Yang kedua ada conversion rate, konversi atau CVR. Nah, penting buat lihat apakah traffic yang masuk itu qualified atau lalu ada CPA atau CPL yang jadi barometer efisiensi dari biaya per hasil kita. Next ada value business atau nilai bisnis. Nah, ini tuh pendapatan, kita lihat pendapatan ROAS dan ROI sebagai metrik revenue driven ya. Terakhir itu kualitas, kualitas iklan dinilai dari quality score, relevancy keyword, performance landing page, faktor kayak kecepatan, copy, dan juga CTA itu punya efek besar banget terhadap kualitas iklan yang kita campaign. Nah, next. Nah, kita langsung masuk nih ke strateginya. Nah, kita kan udah bahas fundamental terhadap search engine marketingnya. Lalu kita bahas nih tentang oh, strategi dari SM itu. Nah, tujuannya itu harus jelas dari awal. Kita tuh mau sales, leads, traffic, atau sekedar awareness. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, kita tuh nggak akan tahu campaign kita tuh mau dia bawa kemana gitu. Atau biddingnya nanti bakal ngaco. Yang ada malah boncos di cost-nya gitu. Jadi yang pertama tujuan. Nah, yang kedua contoh KPI-nya. Nah, KPI ini kita eh, harus lebih spesifik gitu kan. Jadi ini langsung dari tujuan kita. Misalnya, kita nih fokus ke efficient cost ya, efficiency cost. Nah, kita bisa pakai CPA. Tapi kalau kita mau ngejar revenue, kita bisa pakai ROAS atau ROI. Kalau mau growth ya kita pakai volume konversi biar bisa jadi prioritas utama. Next, itu pilihan biddingnya ya. Ini eh, pakai contoh Google Ads. Nah, Google Ads itu ngasih beberapa automated bidding strategies ya. Yang pertama ada maximize clicks atau target impression share, campaign awareness atau traffic. Kedua, maximize conversion atau target CPA. Fokusnya itu ke angka konversinya. Yang terakhir itu ada maximize conversion value atau target ROAS. Itu tujuannya ke revenue-nya secara langsung. Jadi disesuaikan nih teman-teman mau tujuannya itu untuk apa gitu. Campaign kita tuh tujuannya untuk sales kah, untuk newcomers, untuk pendatang gitu, atau untuk audiens seperti itu. Jadi strategi yang efektif itu nyambung antara tujuan pilihan bidding. Jangan sampai kita asal pilih bid tanpa kita punya metrik yang jelas seperti itu. Oke, boleh di next lanjut oleh rekan saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian main activity-nya ya. Jadi kita akan masuk ke riset dan struktur kata kunci, yang mana di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama kita harus tahu untuk mencapai relevansi penuh atau quality score untuk kita itu sendiri. Nah, relevansi adalah fondasi dari setiap kampanye SEM atau Search Engine Marketing yang efisien dan menguntungkan. Mengelompokkan kata kunci dengan maksud pencarian yang sama, misalnya semua kata kunci tentang jual sepatu, jual sepatu lari merah atau jual sepatu lari biru dan lain sebagainya dalam satu ad group. Jadi nanti dalam settingan itu ada beberapa settingannya, ada ad group, campaign, dan dari ads-nya itu sendiri. Nah, itu memungkinkan kita tuh membuat iklan yang lebih spesifik dengan keselarasan yang tinggi antara faktor-faktor penentu utama quality score. Nah, apa saja sih faktor-faktor penentu quality score itu? Yaitu ada 3, yaitu keyword, iklan, dan landing page. Quality score yang baik itu secara signifikan akan menurunkan biaya CPC kita atau cost per click yang akan kita bayar, dan itu akan meningkatkan peluang iklan kita bisa muncul di posisi teratas dalam ad rank namanya. Jadi dari setiap iklan SEM itu ada sebutan ad rank untuk mengetahui posisi iklan kita tuh berada di nomor berapa gitu, dan menjadikannya lebih kompetitif. Yang kedua, kita bisa match type, kontrol biaya dengan negatif keywords. Nah, jadi setiap type itu punya peran. Yang pertama ada exact match, memberikan kontrol presisi dan cost per click paling rendah. Lalu fresh match, menjaga urutan kata penting tetap relevan. Lalu ada broad match, memberikan jangkauan untuk menemukan query baru gitu, atau query baru.
Nah, kunci untuk memanfaatkan jangkauan broad match tanpa membuang anggaran adalah yaitu negative keywords. Kata kunci negatif itu berguna untuk smart filter untuk mencegah iklan yang kita muncul ini untuk query yang tidak jelas atau tidak relevan atau bersifat informasional, misalnya gratis, tutorial, atau cara membuat. Nah, pengelolaan negatif keywords itu yang disiplin itu adalah kunci untuk efisiensi biaya kita, yang nanti itu bisa memangkas CPC kita. Next. Boleh di next. Oke, sekarang kita akan masuk ke Creative Ads dan Landing Page. Nah, untuk Creative Ads ini kita akan pecah jadi dua dulu. Yang pertama ada optimasi teks iklan melalui RSA. Apa itu RSA? Jadi RSA itu adalah Responsive Search Ads. Nah, kita bisa variasikan dari 15 headline ini dan 4 deskripsi itu menjadi relevan dengan intent secara ekstensif. Dan lalu kita bisa memaksimalkan ruang iklan dengan aset iklan atau extension atau tools lebih gampangnya. Itu kita bisa gunain beberapa tools ya, misal sitelink, callout, structure snip, dan pokoknya tools lain untuk meningkatkan penunjangan dari CTR itu atau click through rate. Dan kita langsung masuk ke landing page experience ya. Jadi pengalaman landing page sangat mempengaruhi quality score dan konversi. Jadi emang quality dari landing page itu bisa memengaruhi dari conversion itu sendiri gitu. Jadi halaman harus dimuat dengan sangat cepat, terutama di perangkat seluler untuk menghindari penggunaan meninggalkan halaman atau bounce. Dan itu juga harus konsisten pesan yang mutlak gitu. Penawaran yang dilihat di iklan itu harus persis sama apa yang audiens lihat di landing page atau PPC message match. Nah, yang terakhir kita bisa lakukan aja CTA yang stand out. Idealnya itu berada di paruh atas layar atau above the fold dan memuat proposisi nilai yang jelas. Dan next. Nah, sekarang kita akan lakuin beberapa langkah-langkah pelacakan dan optimasi plus reference ya. Pertama kita bisa lakuin pelacakan dan pengukuran. Singkatnya, itu kita bisa definisikan tindakan konversi seperti lead atau lead, pembelian atau sales, dan verifikasi data melalui tag konversi atau integrasi GA4. Nah, habis itu kita bisa langsung siklus optimasi. Nah, itu bisa kita lakukan dengan tinjau search terms secara rutin, tambah negative keywords, dan lakukan uji A/B testing untuk elemen kreatif. Lalu juga kita bisa melakukan smart bidding yang membantu untuk menunjang untuk optimasi, tapi itu harus wajib diawasi dengan KPI seperti CPA, ROAS, dan ROI. Dan lalu terakhir kita bisa lakukan referensi kredibel, yaitu kita bisa menggunakan Google Ads Help dan IAB atau Interactive Advertising Bureau. Oke, next. Oke, tadi itu sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan saja. Buat teman-teman lain bisa langsung aja.
Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau nanya guys? Boleh langsung di chat ya. Atau langsung bilang. Resen juga boleh. Oke, eh, oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita lempar lagi ke PJ ya. Nah, sebagai tempat dipersilakan. Oh, Raditya mau nanya boleh silakan. Silakan Raditya atau begini. Sorry, kepencet. Ya, mau nanya apa? Kepencet, Mas. Kepencet. Oh, oke. Nggak apa-apa, kalau mau nanya nggak apa-apa. Masa malu-malu gitu. Nggak mau nanya, Mas. Makasih ya. Jadi kalau mau nanya gak usah malu. Tanya aja Dit, nggak apa-apa Dit. Cerita juga nggak apa-apa, cerita kalau ada masalah mah. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau nanya, boleh langsung kita balikin ke PJ ya. Ya, makasih teman-teman. Oke, sekian dari Bapak. kelompok 7, kami presentasi. Kalau lebihnya mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak. Boleh langsung dilanjut ke kelompok berikutnya.
Sorry, ini kan udah nggak ada yang nanya lagi, boleh langsung live Zoom aja. Kelompok 8 ternyata minggu depan. Oke, thank you.